you, still won't be alone, and it's all down here from here, and it's all down here from here. Yo, balik lagi di Apaan Sih di TV dan kita masih musik ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Gue gila, Gimana? masih sama gue tentunya dan balik lagi bareng orang bertato yang satu ini. Siapa nama lu, John? Vidi_bule. Jangan lupa ya di follow. Abis di follow Di unfollow aja. Iya. Gimana kabar? Sehat, John? Sehat, Pak. Gila, balik lagi, Pe. Kita ada berita sedikit Apa tuh? tentang musik-musik di luar negeri gitu ya? Banyak yang DM gua nanya katanya, Bang, gitarisnya Newfound Glory ya Newfound kan, Glory, itu oke. kenapa dia bisa dipecat gitu. Jadi di sini kita akan ngebahas easy core. Easy core, Ya, easy core. one, easy core. Iya, gitu kan. Jadi balik lagi ngebahas tentang musik-musik agak-agak popang hardcore ya. Nggak apa-apa ya kali ini Bang Bule gua ajak ngebahas tentang popang hardcore sebab itu kan di luar musiknya dia gitu kan. Dan sedangkan saya kan tidak tahu dengan Iya, lagu-lagu. tapi harus gua akuin si Bule ini gua kasih lagu-lagu popang yang barusan ini itu dalam hitungan detik. Dia tuh bisa emang keren. Jadi kali ini gua bakal ngebahas tentang Steve Klein, ex-nya Newfound Glory, Wow. gitarisnya Newfound Glory, frontman, Breton Songnya juga yang dipecat karena kasus pencabulan anak gitu kan. Nanti di sini kita jelasin dikit ya, kayaknya bakalan seru banget gitu kan. Tapi sebelum itu jangan lupa di like and subscribe. udah gitu di Bunyi lonceng. ting ting ting. Ding ding ding. Es batu. Es batu. Gila. Jadi balik lagi ya, gue jelaskan sedikit gitu ya. Kenapa si Steve itu bisa dikeluarkan dari Newfound Glory gitu kan? Sebenarnya ini berita udah lama kan, Pak ya. Dan udah gitu kasusnya baru diangkat lagi ke media tahun lalu gitu kan. Dan Steve juga dijatuhin hukuman ya, nanti kita jelaskan gitu kan. Jadi balik lagi ya, mantan gitaris dan pendiri band popang Newfound Glory udah pasti telah dijatuhi hukuman dalam kasus pencabulan anak setelah mengaku bersalah atas perbuatannya yang tidak senonoh. Musisi ini menghadapi dakwaan tambahan ya kan. Udah gitu, tetapi dia di dakwahnya itu dibatalkan setelah doi itu menerima perjanjian pembelaan pada bulan lalu tapi di tahun yang lalu ya banding di pengadilan di San Luis Obispo California kan, doi band dari California kan. Udah gitu si Steve-nya ya mengajukan pembelaannya dalam konferensi persidangan pada 9 Februari tapi tahun lalu 2013. Ya 2021 dong, 2021 gitu kan. Itu udah gitu, tapi pertama kali kasusnya ini dilaporkan oleh San Luis Obispo Tribune pada hari Senin 1 Maret gitu kan. Gitaris tersebut awalnya didakwa pada tahun 2013. Nah, ini awalnya dia dipecat nih dengan 5 tindakan pidana kejahatan terhadap seorang anak gitu kan. Serta menghitung setiap kontak dengan maksud untuk melakukan pelanggaran seks dan kepemilikan pornografi anak kacau sih gue bilang sih. Gitu kan. Ya udah gitu dia yang berasal tuh ya tadi dakwaan itu yang berasal dari video seksual dengan ruang obrolan 2 arah yang melibatkan gadis di bawah umur yang ditemukan di hard drive eksternal di rumahnya si Steve Klein. Gila sih gue bilang. Gitu barbar kan. ya? Barbar, iya. Hampir rata-rata tuh kasus di luar negeri kayak gitu-gitu ya, Pak ya? Banyak kan sih mereka kan karena seks bebas atau gimana kan? Tapi rata-rata kita juga kemarin ngebahas basisnya sama, ya kan, basisnya Simple Plan sama juga parah ya. Sama karena di UK atau di mana? US atau sama itu umur 17 tuh ya diwajibkan udah harus nge-seks. Iya sih. Lanjut ya, gue bacain lagi infonya ya. Udah gitu secara khusus insiden itu terjadi secara online dari 2010 hingga 2012 dengan gadis-gadis di bawah umur yang berusia antara 14 sampai 15 tahun. Bener kan gua? Iya bener. Bener banget tuh. Udah gitu meskipun nggak ada kontak fisik ya yang dilaporkan terjadi gitu, tapi kasus ini telah berlangsung selama
selama lebih dari 6 tahun. Jadi si Steve tuh kayak, gue bilang sih pelecehannya lewat video call. VCS. Video call. Iya kan? Video call Konteks. gitu. Gitu kan. Udah gitu sampai bulan lalu, tepatnya di tahun yang lalu ya kan, di Februari gitu kan, dakwahnya itu dibatalkan karena si Steve Klein setuju untuk mengaku bersalah. Jadi kalau dia mengaku bersalah, hukumannya dibatalkan gitu kan. Begitu sesuai dengan ketentuan perjanjian pembelaan, si Steve Klein akan menjalani masa percobaan 2 tahun tanpa hukuman. Jadi 2 tahun ibaratnya kayak rumah tahanan gitu loh. Rumah tahanan gitu kan. 2 tahun tanpa hukuman, ya penjara, ketika doi secara resmi dijatuhi hukuman pada 9 Maret tahun 2021 gitu kan. Terus si Steve juga akan diminta untuk mendaftar sebagai pelanggar seks setidaknya selama 10 tahun. Gokil. Jadi lu didakwa kayak gitu lu agak sulit, Lu harus setiap tahun tuh mendaftar bahwa gue tuh melakukan pelanggaran seks, tapi lu nggak di penjara. Kalau di luar negeri, di California kayak gitu hukumnya ya. Oh iya, ngeri sih. Balik ya, menurut pengacaranya si Steve Klein ya, jika musisi tersebut mematuhi persyaratan masa percobaannya selama 1 tahun, hukumannya kejahatannya akan dikurangin, Keren sih. Menjadi pelanggaran ringan, dan dengan demikian masa percobaannya akan dihentikan. Jadi dia percobaannya kan 2 tahun. 2 tahun. Kayak di penjara rumah gitu kan. Balik lagi ya, gue sindir sedikit tentang sepak terjangnya Steve Klein ya. Jadi Steve Klein adalah anggota pendirinya, balik lagi Newfound Glory, ketika dibentuk pada tahun 97 ya. Newfound Glory bentuk tahun 97, popang abis men, gila gue banget sih gitu. Dan dia bermain di band ini sampai dia dipecat tahun 2013, bener. Karena dia didakwah, tuduhan tersebut pertama kali dikenakan tahun 2013 ke dia, tapi baru diangkat-angkat lagi 2021 kemarin gitu kan. Udah gitu si Steve tadi balik lagi gue bilang, dia adalah penulis lagu utama di 7 albumnya Newfound Glory. Gokil. 2 diantaranya mendapatkan sertifikasi emas, dan 1 lagi di album Stick and Stone tahun 2002 gitu kan, dapatnya platinum gitu. Balik lagi ya, Steve dia adalah written songnya untuk lagu-lagu hitsnya Newfound Glory, kayak bisa I'll Drown You From Hell, My Friend Over You, Hit or Miss, ya kan? Gokil ya tadi kita bawain, berarti ciptaannya si Steve gitu kan. Ngeri sih, gila. Udah gitu, balik lagi ya, beberapa bulan setelah si Steve Klein awalnya didakwa pada 2013, pengacaranya merilis pernyataan kepada Alternative Press Conference gitu kan. Ya, sebagian mengatakan ya, Steve sangat terpukul dengan tuduhan ini. Dia telah kehilangan bandnya, jelas dia dipecat dari Newfound Glory seperti kalian tahu gitu kan. Kalau nggak cari tahu ya kan. Cari tahu. Udah gitu mata pencahariannya otomatis 0, 0. Dan mantan istrinya terus mendorong hak asuh penuh atas anaknya. Jadi dia minta cerai dengan menggunakan kasus ini sebagai pionir, sementara dia benar-benar berjuang untuk hidupnya. Gokil. Udah gitu, saat mengumumkan hengkangnya Steve Klein dari Newfound Glory mengeluarkan pernyataan pada saat itu, sekembalinya kami dari website Tour Australia, fans otomatis ya kan. Steve memberitahu kami tentang kemungkinan tuduhan yang mungkin dibuat terhadapnya pada saat itu, karena belum mengetahui semua detailnya. Udah gitu, kami membuat keputusan untuk berpisah supaya dia dapat menangani masalah pribadinya ini. Kami 4 anggota Newfound Glory, sekarang karena Newfound Glory tinggal berempat ya kan, memberikan seluruh hidup kami untuk band ini dan akan terus melakukannya. Jadi balik lagi, Steve dipecat. Jadi kalau infonya dia dikeluarkan, dia keluar, nggak benar. Soalnya Newfound Glory sendiri aja bilang bahwa dia memutuskan buat memecat Steve karena kasus ini. Attitude-nya dia lah. Ya, gimana menurut tanggapan lu, Menurut gue miris. Jadi seorang written song bagus, tapi kenapa kelakuannya gitu? Ibaratnya kalau di Indonesia tuh kayak written songnya kayak Eros, Piyu Padi, bener gak sih? Written song bagus gitu. Tapi kenapa? Balik lagi ya, gue nggak tahu ya. Mungkin balik lagi bener kata lu. Di luar negeri sana chaos, Chaos. Karena apa ya, pergaulan seks bebas atau apa semua tuh drugs apa gitu bebas di sana. Parah sih, bener sih. Gitu. Jadi ya yang gua pernah berapa bulan di Australia aja kayak gitu atau gimana ya waktu gua tour. Emang begitu. Orang-orangnya pergaulan mereka tuh emang bebas banget ya. Begitu, Iya sih, yang gue tahu sih orang dia di sana lu make ganja ataupun apapun bebas kok. Asalkan sesuai dengan takaran. Bener nggak sih, kalau di Amerika itu? Jadi nggak sampai kelebihan kalau di Indonesia kan. Terus. Ya, tapi gobloknya si Steve ini kenapa rekaman lu lagi
kasar kata melecehkannya itu di record terus dimasukin ke harddisknya eksternal dia, itu bodoh banget. Sebenarnya. Berarti gini jatuhnya apa ya? Lo tahu kasusnya Ariel kan? Oh iya, itu sama. Oh iya benar. Benar. Karena Sama, kalau si benar. Ariel itu ada yang buka laptopnya dia. Kan karena hilang. Karena hilang. Itu niat di save sama dia, Niat tapi di-save. nggak niat dipublikasikan. Balik lagi kayak Steve ini. Mungkin kayak gitu ya. Tapi kan balik lagi kalau Steve ini korbannya memang ngelapor. Kalau Ariel kan nggak, korbannya keenakan, ya kan? Tapi kita menantikan ya video Bang Ariel ya, bagus. Bang Ariel. Karyanya Bang Ariel keren banget, asli. Anjir mampus, pokoknya keren. Pokoknya lu keren banget Bang Ariel. Oh, idolanya bule. Sama-sama dari Bandung kan? Iya, sama-sama dari Sama-sama dari Bandung kan, gila. Lalu namanya mencuat sampai Mario Ozawa aja tahu loh. Dia tahu dia, mestinya tahu si Ariel gitu kan. Balik lagi Nifon Glory, Pe. Sepengetahuan lo, Nifon Glory tadinya biasa berlima jadi berempat dan kehilangan written song utama dia. Menurut lu cacat nggak sih? Cacat. Cacat menurut gua. Karena apa ya? Ya, Leaders bandnya itu atau istilahnya yang menciptakan lirik atau aransemennya. Kalau nggak ada, dia akan berubah total. Iya bener sih, cacat. Band karena auranya kayak gini, distorsi musiknya awalnya udah kayak yang pertama yang diciptakan oleh beda. si leadersnya itu. Dan leadersnya keluar, otomatis kan ini di band ini aura ininya pasti berubah lagi. Iya bener sih. Bener gak sih? Bener banget sih. Bener. Jadinya ya emang gue bilang Nifon Glory yang sekarang ini gue bilang agak-agak kurang gitu dibandingin yang dulu kata gue sih. Jadi kayak gimana ya, si Jordan pun di vokalisnya itu juga mungkin bikin lagu tapi ya nggak seenak si Steve, soalnya single-single yang hingga dapat platinum gold, lu bayangin lagu-lagunya dia bisa dapat platinum gold. Dan yang gue lihat ya dari updatean sosialnya si Steve Klein ini sekarang, memang dia kan dipenjara di rumah secara nggak langsung. Tadi kan hukuman sosialnya 2 tahun, jadi dia balik lagi nggak bisa nyebrang ke negara lain, nggak bisa berkunjung ke negara lain, intinya gitu sih. Kayak tahanan rumah aja kalau di kita, tapi kemasannya rumah, wajib lapor tiap hari, wajib lapor. Udah gitu selama 10 tahun lu wajib lapor bahwa lu tuh melakukan pelanggaran seksual terhadap anak-anak. Agak goblok sih California sih, tapi hukumnya memang keren. Karena dia tuh gini, Pe, berarti tadi yang udah artikel kita bacakan tadi intinya begini, Steve sama sekali nggak kontak fisik, intinya nggak kontak fisik sama korbannya. Beda sama jatuhnya basisnya Simple Plan atau drummernya Peace Devil yang udah kita bahas yang lalu-lalu. Dia ada kontak fisik. Kalau ini nggak ada, hanya pelecehannya lewat video call dan di-record. Balik lagi, pihak korban tidak senang mungkin, ya kan, kayak gitu. Dan California ada ibaratnya inilah kayak penangguhan hukuman deh. Ya udah, lu ngaku nggak sih, ya kan? Lu kalau lu ngaku, hukuman lu untuk tinggal di penjara hilang. Gue bilang itu sih keren sih. Kalau di sini nggak ada kayak begitu. Oh kelar lu, Pe. Kalau di sini malu didakwa sama orang kayak gitu langsung masuk bui, men. Bui. California, men, dunia barat. Beda sih. Lu hanya dihukum 2 tahun gitu kan untuk di rumah gitu, masa tahanan di rumah ya. Dan gua lihat cuman ke kota-kota yang sekitaran situ. Negara gitu. doang, Negara Indonesia ya, doang. jadi Nggak boleh ke Malaysia. Intinya dia kemana, Singapura. pakai pesawat gitu nggak boleh ya di masa apa gitu. Intinya boleh pakai pesawat, tapi kalau untuk daerah-daerah sekitar California, Amerika aja mungkin bisa ya. Boleh. Tapi gue bilang amat disayangkan sih, gue bilang ya. Gue salah seorang penggemarnya Nifon Glory banget. Jadi banyak yang bertanya, makanya ini kita angkat, Pak. Masalahnya gini, banyak juga yang nge-DM ke gua, ya thank you banget ya, misalnya kalian yang udah komunitas Nifon Glory pada nanya gitu kan. Tolong Bang diangkat di acara lu di musik gitu kan, sama Bang Bule ceritain kenapa ada gitu, kenapa si Steve ini dikeluarin. Kan nggak sebagian orang juga tahu, Pak. Banyak juga mungkin anak-anak muda yang sekarang suka-suka popang taunya Nifon Glory ini cuma berempat. Padahal written song utama dia itu berlima dan dia dipecat. Pendirinya sendiri malah dipecat. Sebenarnya Nifon Glory itu punk pop bukan melodic. Punk pop. Balik lagi. Tapi soundnya si Gilbert ya gitu kan, soundnya gitarisnya itu gitu kan, si Chad Gilbert itu hardcore, Pak. Hardcore. Soalnya dia adalah pencetusnya Straight Edge, seperti kehidupan yang gua anut, Straight Edge. Kalau gua, kalau lu mah bukan Straight Edge, Jo. Tapi balik lagi, Pak, Nifon Glory. Kemarin dia udah sempat ke Indonesia dong? Sempat ke Indonesia. Beberapa kali ya? Lu lihat di YouTube juga ada. Dia udah 2 kali di Indonesia gitu kan. Di Jet Lot juga pernah manggung kalau nggak salah. Emang iya? Oh, gue malah nggak tahu, coy. Gua waktu itu Nifon Glory pengen lihat yang di tenis indoor Senayan, tapi gila tiketnya gila mampus, mahal mampus anjir, gue bilang. Gitu loh, Nifon Glory. Itu formasi masih lengkap. Masih ada, ya kan, masih ada si Steve Klein, masih ada dia itu Nifon Glory datang ke Indonesia. Gitu kan ya, pokoknya keren abis gitu kan. Mungkin, Pak,
sampai di sini aja ya kan. Oh, kita ngobrol-ngobrolnya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk para fansnya Nippon Glory, Pe, gitu tentang apa namanya cabutnya si Steve Klein selaku written song untuk mereka gitu, untuk fans-fans Nippon Glory yang ada di Indonesia, Pe, mungkin. Jadi satu, yo, kalau lo benci sama personilnya, jangan benci sama bandnya. Cakep tuh. Nah, kalau lo ngefans sama Nippon Glory-nya ya, berarti Iya. Nippon Glory itu seluruh ya. Betul. Nah, ada cacat di personilnya Nippon Glory, berarti lo jangan benci sama Nippon Glory-nya. Kita lihat karyanya. Karya dan ya mungkin berubah ya, karena leadersnya itu udah nggak ada. Bener susah. sih, iya bener. Istilah leader tuh, istilah badan tuh nyawa. Iya, bener sih ya. Leaders tuh nyawa. Jadi ya, nyawanya udah keambil, dia masukin nyawa orang lain akan berubah. Iya juga sih. Warna musiknya akan berubah. Ya, mungkin punk popnya ada, tapi warna atau ini. Iya, ya, soalnya bener lagi. Sorry, Pe, gue potong. Soalnya bener banget. Si Steve, ibaratnya kalau untuk di rhythm, dia itu bagian blocking. Ya kan, kunci-kunci drop gitu. Soalnya si Chad Gilbertnya ini dia leadnya gitu kan. Si Steve bener-bener yang blockingnya. Dan Nippon Glory bener-bener kayak pincang sebelah gitu. Nggak ada yang blocking-blocking ala-ala hardcore-hardcorean gitu. Soalnya si Steve itu balik lagi, dia yang blockingnya untuk di rhythmnya gitu kan. Ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita closing? Ya, pokoknya intinya simpel aja sih, yo. Lo benci sama si tipnya oke, tapi Iya. kayak benci sama tuh Karyanya sama bagus kok. bandnya. Karyanya bagus kok. Sampai sekarang juga masih sering gue bawain Ya, sama karyanya si kayak Steve. Ariel kan. Ariel, Nah, karyanya bagus. Karyanya bagus. Kelakuan dia memang nggak bagus, ya kan? Tapi tetap Kurang. emang. Iya. Noahnya jaya lagi kan. Iya bener sih, Iya, walaupun iya. kehilangan beberapa personilnya gitu kan. Tapi Peter Pan mah bubar, tapi dia bikin Noah, ya kan? Iya bener-bener. Dan sebagiannya kan personil Peter Pan yang pro ke dia. Tapi lo ada keinginan nggak sih kalau misalnya Nippon Glory itu datang ke Indonesia nonton? Ada, nah. Ada ya, Ada gitu. legend lah. Bisa. Iya legend banget, gila udah Dia tua-tua Green Day, lu. dia Green Day, Blink. tuh Iya sih. legend lah pang lah. Ya, gua ya, akuin. mungkin segini aja Pak ya. Segini Misalnya aja. kalau misalnya ada saran kritik, tulis di kolom komentar. Jangan Kolom lupa komentar, di kolom gua di juga follow, bisa. ya di follow Instagram kita gitu kan. Nanti ada adminnya akan Adminnya yang akan review ya. ya akan mensortir Mensortir info-info kalian Info gitu kan. kalian. Jadi nggak apa-apa, bisanya lu DM ke si Bule, DM ke gua atau kan DM di Instagramnya Apaan Sini TV, nggak Apaan apa-apa. TV, nggak apa-apa. Bilang aja lu pengen request band apa ataupun kita bahas status siapa, bener kan Pak? Kita Bener. angkat di sini gitu kan. Itu nanti ada admin yang akan menyaring itu semua dan akan semua. bikinin konsep. Ini konsep. Intinya kita di sini cuman udah jadi konsepnya. Udah jadi Gimana konsepnya. kurang enak, John? Tinggal digoreng doang, ya. Tinggal digoreng doang di Goreng. sini gitu Gas. kan ya. Ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya biar channelnya berkembang pokoknya. Berkembang. See you in the next video. Bye bye.